Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di hari ini dalam kegiatan sinkronus. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam sukacita untuk menikmati hari ini. Pasti semuanya hari ini kabarnya baik. Atau ada yang sakit? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, kelihatan ya, semua segar-segar. Baik, nah, sebelum kita memulai materi kita di hari ini, untuk piket doa di hari ini adalah Pak Awal. Untuk itu saya minta kesediaan Pak Awal untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu Liga, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Awal. Baik teman-teman, Bapak Ibu yang diberkati, di hari ini sebelum kita masuk dengan materi, saya akan sedikit menguji konsentrasi dari Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan share screen ya. Saya izin untuk share screen. Baik, apakah layar saya sudah terlihat? Belum, Bu. Oke, sudah. Ya. Oke, kita akan uji konsentrasi ya. Kita akan uji konsentrasi. Silakan Bapak Ibu perhatikan pernyataannya. Silakan Bapak Ibu menyebutkan warnanya, bukan tulisannya. Nah, contoh. Oke. Sekarang jawabannya apa? Kuning. Kuning. Oke, mantap. Baik, berikutnya. Merah. Ayo Pak Awal, mana suaranya? Ayo, Pak Awal. Hijau. Hijau muda. Lanjut. Ungu. Ya, ungu. Ingat Windy warnanya ya, warnanya. Ini kecupling ini yang apa ini? Biru. Bilang kuning. Lanjut. Hijau. Hitam. Hitam. Ya. Dinda sana. Saya nggak usah lihat. Ayo. Apa ini ya? Coklat. Orange. Merah. Coklat. Coklat. Oke. Ya, jadi butuh konsentrasi ya. Butuh konsentrasi kita, tapi dari game study saya lihat konsentrasinya masih bagus. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut. Ya, kita akan lanjut untuk pembelajaran kita di hari ini. Tapi sebelumnya saya akan merefleksi kembali materi kita di hari kemarin. Kemarin kita boleh menyelesaikan tentang capaian pembelajaran. Ya, kita boleh menyelesaikan tentang capaian pembelajaran. Sekarang saya mau tanya, apa yang sudah Bapak Ibu pahami tentang capaian pembelajaran? Windy? Yang saya tangkap kemarin Ibu, bahwa capaian pelajaran itu kombinasi dari kompetensi dasar dan kompetensi inti. Itu yang saya tangkap sih Bu. Oke. Salah. Pak Awal mau tambah, Pak Awal? Bisa Bu. Kalau yang saya tangkap sih yang dari pembelajaran kemarin itu capaian pembelajaran adalah tujuan pendidikan, di mana tujuan yang harus dicapai dan diharapkan dari peserta didik dari proses pembelajaran. Iya, sangat baik ya Bapak Ibu untuk jawabannya.
Benar ya kata Bu Windy bahwa itu merupakan gabungan dari kompetensi dasar dan kompetensi inti. Mungkin dulu kita kenalnya kompetensi dasar, kompetensi inti, tetapi sekarang sudah ada yang namanya capaian pembelajaran. Jadi benar yang Pak Awal katakan bahwa capaian pembelajaran itu tujuan pendidikan, ya. Kita mau tahu tentang apa yang diharapkan, yang diketahui, yang dipahami, yang dikerjakan oleh peserta didik dalam capaian pembelajaran itu. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dengan agenda kita di hari ini. Saya izin share screen. Apakah layar saya sudah bisa terlihat? Sudah. Ya, baik. Agenda kita di hari ini, kita akan bahas tentang asesmen diagnostik. Pada sesi ini, kita akan sama-sama belajar tentang tujuan asesmen diagnostik non-kognitif, kemudian asesmen diagnostik kognitif. Jadi harapannya setelah sesi ini kita semua sudah bisa memahami dengan baik tentang tujuan asesmen diagnostik, kemudian asesmen diagnostik non-kognitif, dan juga asesmen diagnostik kognitif. Jadi semoga di akhir pembelajaran kita semua bisa paham, karena itu merupakan tujuan dari sesi kita hari ini. Nah, baik, Bapak Ibu, kembali saya ingatkan ya, saya ingatkan tentang kesepakatan kita bahwa kita akan datang tepat waktu, kemudian memperhatikan penjelasan. Pada saat salah satu peserta berbicara, yang lain memperhatikan, kemudian saling menghormati dan menghargai, dan aktif dalam kegiatan. Jadi tentang kesepakatan kita selalu kita laksanakan di dalam setiap sesi kita. Baik, Bapak Ibu, untuk asesmen diagnostik ini, sebelum saya masuk lebih dalam, apa yang Bapak Ibu pahami tentang asesmen diagnostik? Mungkin Pak Awal? Oke, baik Bu Like. Menurut saya asesmen diagnostik itu kemampuan diagnosis awal. Bagaimana sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kita harus mengetahui dulu karakteristik peserta didik. Sehingga nanti ketika proses pembelajaran kita bisa melakukan pemetaan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Wah, mantap. Baik, Bu Windy, ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau menurut pemahaman saya, asesmen diagnosis itu pertanyaan-pertanyaan ringan seperti menanyakan kabar, terus menanyakan keadaan di rumah, seperti itu Ibu. Tidak tahu itu benar apa salah, tapi itu pemahaman saya. Iya. Benar, tidak ada yang salah. Mari kita lihat ya, kita lihat lebih jelasnya. Jadi yang untuk mengetahui apa yang terjadi di rumah itu termasuk di dalam asesmen yang mana. Nanti kita lihat pada materi ini. Oke, baik. Bapak Ibu, yang pertama itu tujuan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai namanya asesmen diagnostik, ya, berarti bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Seperti tadi yang Pak Awal bilang bahwa kita harus tahu kondisi awal siswa itu seperti apa, sehingga kita bisa membuat pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian asesmen diagnostik ini terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Kalau non-kognitif ini mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa,
mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Seperti tadi yang Ibu Windy sampaikan, ya, itu masuk di dalam asesmen non-kognitif. Jadi diagnostik juga, tetapi dia masuk di dalam non-kognitif. Nah, sedangkan kognitif itu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan yang ketiga memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi ini kalau kognitif berarti kita lebih berbicara tentang capaian, ya, capaian anak dalam suatu materi. Kita lihat sampai di mana dia paham, sampai di mana dia mengerti dengan materi kita. Kalau belum bisa berarti kita harus melakukan remedial. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Wolike. Ya. Ini yang tampilannya ini ada di ini ya, ada di modul apa? Asinkronus. Iya, ada. Ya, oke. Kemarin belajarnya lari-lari jadi enggak. Oke, lanjut. Udah ada di sana ya. Oke, baik. Kita lanjut. Ya, boleh. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi tadi kan ada dua asesmen diagnostik, ada non-kognitif dan kognitif. Nah, jadi asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Tadi seperti yang Bu Windy bilang, tak? Kesejahteraan fisiologi dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dari pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Dalam hal ini kita seperti bahasa kita bilang bahwa kita menjalin hubungan dari hati ke hati dengan anak. Kita mau tahu apa yang terjadi dengan dia di keluarganya. Mungkin saja itu mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, tahapannya seperti apa? Persiapan, pelaksanaan, langsung tindak lanjut. Itu untuk asesmen non-kognitif. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, contoh. Ini contoh ya, contoh kegiatan persiapan. Ya, siapkan pertanyaan panduan. Ya, siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, kemudian ini yang menjadi panduan. Jadi panduannya kita mau tanya tentang apa yang dia rasakan, kemudian bagaimana dengan perasaannya ketika belajar di rumah, lalu dari sini, dari panduan ini kita buat butir-butir soalnya. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Kemudian apa harapannya? Apakah ini secara tidak langsung sudah diterapkan? Mungkin ada yang sudah diterapkan. Awal bagaimana? Apakah di sekolah awal mungkin sebelum pembelajaran ada siswa yang menarik perhatian, nah, sehingga dengan sendirinya kita tanpa sadari bahwa kita sudah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Oke, nah ini contoh-contoh kegiatannya ya, contoh kegiatan pelaksanaan ya. Jadi meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Mungkin bercerita, menulis, menggambar, ini adalah contoh-contoh kegiatan pelaksanaan. Kemudian, asesmen diagnostik non-kognitif strategi untuk tanya jawab. Ya. Nah, kita harus pastikan bahwa pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Ya, jangan sampai kita buat pertanyaan yang anak membingungkan anak, lalu dia bingung mau jawab apa. Kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Nah, jadi jangan sampai kita bertanya, siswa bingung, kita tidak ini dia, stimulus dia. Jadi kita arahkan maksud tujuan dari pertanyaan ini kemana. Kemudian memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan? Saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan. Berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Kemudian mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Jadi kalau jawaban sudah tidak sesuai dengan topik,
Ya, kita kembalikan ya. Kita kembalikan ke fokus permasalahan, ke pertanyaan awal. Kemudian, saat siswa balik bertanya, apa yang kita lakukan? Langsung menjawab pertanyaan siswa. Membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Ya, jadi kalau siswa bertanya, ya, kita bantu untuk dia bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Kita arahkan seperti ini. Kalau begini, nah, jadinya apa? Nah, dengan sendirinya dia akan bisa menjawab apa pertanyaannya. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memprafasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Jadi kalau ketika siswa menjawab, mungkin kita rasa jawabannya belum tepat, kita coba kembali mengulang pertanyaannya dan kita arahkan, ya, arahkan agar dia bisa pahami. Nah, dengan catatan bahwa kita harus menunggu beberapa saat supaya kita bisa tahu siswa bisa pahami pertanyaannya. Kemudian asesmen diagnostik non kognitif yang tindak lanjut, ya. Jadi kita identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif akan diajak berdiskusi 4 mata. Jadi ketika kita sudah tahu, kita melakukan asesmen non kognitif, kita lihat bahwa oh siswa ini dia punya emosi yang tidak stabil, karakternya mungkin sedikit tidak bagus, kita akan mengajak diskusi 4 mata supaya kita mengarahkan dia. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan, ya. Perlu kita komunikasikan dengan orang tua kalau itu sangat-sangat perlu. Tapi kalau kita masih bisa mengatasinya, anak masih bisa kita arahkan, mungkin cukup di kita saja. Kemudian ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran. Baik, selanjutnya kita masuk dengan asesmen diagnostik kognitif. Oke, sebelum kita masuk di sini, ada yang mau bertanya tentang asesmen diagnostik non kognitif? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kita lanjut ke asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Seperti yang tadi Pak Awang sampaikan bahwa kita mendiagnostik apakah siswa ini sudah paham dengan materi atau belum. Nah, asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut dengan asesmen diagnostik kognitif berkala. Jadi pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lainnya. Nah, asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Nah, tahap melaksanakan asesmen diagnostik kognitif ini persiapan pelaksanaan diagnosis dan tindak lanjut. Nah, contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan, buat jadwal pelaksanaan asesmen, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai dengan kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Kemudian 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Jadi kita buat 10 pertanyaan, 2 pertanyaan untuk tingkat kelasnya saat ini. Kemudian 6 pertanyaan untuk 1 tingkat di bawahnya. Jadi kalau dia kelas 4, 6 pertanyaan itu untuk yang kelas 3. Dan 2 pertanyaan itu untuk yang kelas 2, 2 tingkat di bawahnya. Itu untuk asesmen dan diagnostik kognitif. Nah, contoh kegiatan tindak lanjut. Nah, lakukan pengolahan hasil asesmen, buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian hitung rata-rata kelas. Ini yang Bapak Ibu sudah laksanakan di kegiatan asinkronus, ya. Kemudian bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Jadi kita akan kasih anak sesuai dengan fasenya dia belajar. Jadi kita tidak memaksakan dia harus di fase berapa, dia harus di fase apa. Tidak, tetapi dia akan belajar sesuai dengan fasenya. Kemudian siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Nah, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Jadi yang di bawah rata-rata kita kasih remedial, yang di atas rata-rata kita kasih pengayaan. Sedangkan
yang rata-rata, pada posisi rata-rata dia akan belajar sesuai dengan materi. Kemudian lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif. Jadi harus bervariasi sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, ini ada contoh ya, contoh penerapan soal hingga tindak lanjut. Nah, asesmen awal ini materi kelas 3 SD. Nah, dengan tujuan pembelajaran tes menjelaskan, menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Prasyarat dari tujuan pembelajaran mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Nah, ini soal ya. Ini soalnya. Panjang pensil adalah, nah, alasannya kenapa? Ini asesmen, untuk asesmen diagnostiknya. Kemudian, dari soal ini, kan pasti kemungkinan ada 3 jawaban, kan? Ada opsinya A, B, C. Jadi, jawabannya itu ada di A. Ketika siswa yang menjawab A, itu berarti dia paham penuh. Dia paham penuh dengan materi. Sehingga dia sudah boleh belajar ke tingkat yang lebih tinggi, ke materi yang baru, tetapi bukan materi baru ya, masih materi yang sama tapi tingkatannya lebih tinggi. Nah, yang menjawab B dan C ini kan jawabannya salah, berarti dia ada di 2 kemungkinan, paham sebagian dan tidak paham. Nah, berarti memberikan pembelajaran remedial ya untuk siswa yang menjawab dengan jawaban salah, kita akan memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar, meteran, dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir sesi ini. Ya, seperti itu penjelasan tentang asesmen diagnostik. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya seputaran ini? Untuk saat ini tidak ada, Bu, karena penjelasannya Ibu tuh ya bagus, Bu. Artinya kita bisa terima dari apa yang Ibu telah sampaikan. Baik, semoga nanti kita bisa diterapkan ya Pak Awal ya, Bu Windy, di sekolah kita masing-masing. Ya, siap Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya akan memberikan kesempatan bagi. Boleh, Kak? Ya. Maaf, saya potong, ada pertanyaan tadi. Ya. Begini, Bu, jadi CP ini kan dibagi 3 fase, fase A, fase B, fase C ya, Bu ya. Sampai sampai fase F kalau untuk SD ya, untuk SD ya, ABC ya. Terus tadi kan Ibu bilang tadi kalau membuat soal misalkan 10 262, Bu ya. Iya. Dua soal ya, Ibu ya. Ya, 2 soal di kelas yang saat ini, 6 soal kelas 1 tingkat di bawahnya. Jadi kalau misalnya sekarang ini 4, berarti 2 soal kelas 4, 6 soalnya itu untuk yang kelas 3 dan 2 soal kelas 2. Ya, begini Bu, maksudnya kalau yang di K13 itu kan materi yang kita ajarkan di masing-masing kelas kan berbeda. Terus yang saya bingung di sini, apakah kalau di PSP ini materinya tuh bagaimana? Apa sama? Misalkan kalau kita yang ini Ibu mengenai satuan ini ya Ibu, satuan baku. Ya. Apakah nanti di kelas 2 sudah diajarkan itu atau punya cara membuat soalnya itu kan Ibu kan tadi harus 6 soal di kelas di bawahnya kan? Terus soal yang di kelas yang sekarang dengan 2 soal yang kelas di atasnya. Nah, jadi yang saya bingung cuma di situ Ibu, maksudnya apakah di kelas di bawahnya itu apakah mendapatkan materi yang sama? Nah, itu saja Ibu, terima kasih. Baik Bu Windy, itu di capaian pembelajaran yang diturunkan oleh pemerintah itu kan kita bisa lihat di situ. Jadi dia bertahap proses pembelajarannya. Kalau misalnya untuk
materi satuan baku ini, satuan alat ukur baku, ini di pembelajaran kelas 2, kelas 3, kelas 4 ada. Jadi nanti kenapa perlu kita duduk bersama supaya kita bisa menentukan, oh ini materi kelas 2, oh ini kelas 3. Jadi di kelas 2 harus jelaskan yang ini, di kelas 3 yang ini, di kelas 4 yang ini. Nah, seperti itu. Makanya perlu duduk bersama untuk kita membuat pengelompokan materi sesuai dengan fase-fasenya. Seperti itu. Boleh lanjut bertanya, Ibu? Iya, silakan. Jadi maksudnya ini kan yang ikut pelatihan ini kan baru guru kelas 1 dengan guru kelas 4. Terus iya, jadi nanti kita mau bertanya ke guru yang belum ikut pelatihan kan nanti jadinya rancu, Bu, jadi bingung. Jadi maksudnya nanti kalau kita mau bertanya ke siapa? Iya. Mungkin yang untuk kelas di bawahnya atau ya, Bu, capaian pembelajarannya. Jadi kan pembelajaran ini kan pelatihan ini akan secara bertahap. Jadi tahun depannya lagi akan ada untuk kelas 2, kelas 3, dan kelas 5 dan kelas 6. Nanti kan kita akan ada IHT di sekolah masing-masing. Jadi disitulah ya, disitulah nanti guru-guru yang tidak mengikuti pada saat ini mereka bisa menyesuaikan pada kesempatan itu. Ya, tapi untuk saat ini mungkin kita lebih fokuskan ke kelas 1 dan kelas 4 dulu. Untuk itu yang seperti kita bicarakan di awal-awal bahwa kita perlu duduk bersama, ya, kita perlu duduk bersama untuk kita mengelompokkan ini ada pada fase mana, sehingga ada kerjasama dari kita, ya, sekalipun teman-teman tidak mengikuti pelatihan, tetapi mereka tahu bahwa oh ini ada di fase kita, ini ada di fase kita, seperti itu. Terima kasih, Bu Lika, penjelasannya. Oke, baik, Bu Windy, kita akan lanjut ya. Saya akan buka ruang diskusi. Saya akan buka ruang diskusi di sini. Silakan Bapak Ibu menuliskan apa saja yang Bapak Ibu pahami dari materi ini. Ya, saya akan buka ruang diskusi. Silakan Bapak Ibu tuliskan apa yang dipahami. Apa yang dipahami dari materi ini. Assessment diagnostik. Oke, silakan Pak Awal, Bu Windy boleh menggunakan teksnya di bagian atas itu, silakan pilih annotate ya tulisannya, kemudian klik huruf T. Nah, di situ Bapak Ibu bisa langsung ketik di dalam sini. Jadi Pak Awal maupun Bu Windy bisa tulis di dalam sini. Asesmen diagnostik. Jadi ditulis sekarang, Bu ya? Iya, ditulis sekarang Pak Awal. Apa yang Pak Awal pahami dari materi asesmen diagnostik ini?
Oke, silakan Pak Awal, Bu Windy. Di sini pun sebagai ruang diskusi ya, sebagai ruang diskusi. Jadi apa yang belum dipahami, apa yang mau ditanyakan, silakan. Silakan di sini. Maksudnya yang belum saya pahami ini saya tulis juga ya? Ya, boleh kalau ada yang belum Pak Awal pahami. Ya, jadi ini sebagai ruang diskusi juga. Ya, jadi yang saya tanyakan apa yang Pak Awal dan Bu Windy pahami dari materi ini. Nah, silakan dijawab. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, baik, Bapak Ibu. Mengingat waktu, boleh dipercepat. Oke, sudah ada Bu? Pak Awal, asesmen diagnostik adalah kemampuan diagnostik awal peserta didik di mana guru harus mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik sebelum masuk ke proses pembelajaran. Baik, bagaimana Bu Windy? Kalau sudah selesai di apa namanya? Diketik? Klik di luar, Bu. Klik di di luar. Kayaknya ini ya. Tertutup dengan punyanya Pak Awal. Iya. Bagaimana Ibu cara perbaikin? Coba Ibu diklik, baru Ibu geser ininya. Sudah tidak bisa diklik. Sudah tidak bisa diklik Ibu. Oh iya, benar. Coba Bu Windy boleh dibacakan aja. Oh ya. Asesmen diagnosis terbagi menjadi dua, yaitu asesmen kognitif dan asesmen non kognitif. Itu ya. Jadi asesmen diagnostik terbagi atas dua, yaitu asesmen kognitif dan non kognitif. Kemudian kalau bicara mendiagnosis, berarti kita harus tahu mendiagnosis apa kemampuan siswa sehingga kita bisa tahu ke arah mana pembelajaran ini, ya. Baik, Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita hari ini, untuk materi sinkronus kita, boleh selesai untuk sesi ini ya, untuk agenda asesmen diagnostik. Saya kembali mengingatkan bagi Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas asinkronusnya ya, jangan sampai lewat waktu. Manfaatkan waktu, bisanya kapan, sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Oke, kita akan menutupi sesi kita di hari ini. Kita akan menutupinya dengan doa. Untuk itu kembali saya persilakan kepada Pak Awal untuk menutup sesi ini dalam doa. Baik, terima kasih Bu Like. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, semoga apa yang diberikan oleh Ibu Like dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya di hari ini. Sampai jumpa lagi. Sama-sama, Bu Like. Ya, dadah. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Ibu. Terima kasih Bu Like. Sama-sama Bu Windy, Pak Awal, terima kasih.